Surat Al-An'am ini isinya perintah-perintah dan larangan-larangan Allah yang disampaikan oleh Allah dengan metode talqin atau pendiktean. Apa itu talqin, Pak Ustadz? Pendiktean itu adalah dengan mengutakan qul. Ya, qul, katakanlah wahai Muhammad. Itu sering diulang-ulang dalam surat Al-An'am ini. Subhanallah. Dan ada ayat yang sangat penting di dalam surat Al-An'am ini, yaitu pentingnya kita berhukum dengan hukum Allah. Nah, ayat-ayat tentang akidah, tentang syariat, tentang pentingnya berhukum dengan hukum Allah, surat Al-An'am ini kata para ulama diturunkan sekaligus dalam satu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tadabbur surat-surat Al-Qur'an agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran akan memberikan keberkahan kepada kita manakala kita mau mentadabburinya. Itulah pesan surah Shad ayat 29. Surah Al-An'am, artinya Al-An'am ini adalah binatang ternak. Ya. Karena apa? Allah menamakan surat itu dengan binatang ternak. Apa urusannya binatang ternak itu dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran? Luar biasa, saudara. Ya, di dalam Al-Quran Allah menyebut, ya, menyinggung tentang pentingnya kita untuk, ya, memiliki kesadaran bahwa makanan, ya, yang kita makan, kita konsumsi, dari terutama protein hewani dari daging-daging binatang ternak, ya, itu ternyata berhubungan erat dengan nilai-nilai ketauhidan kita. Maka di dalam surat Al-An'am ayat 121 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Janganlah kamu makan dari sembelihan binatang-binatang yang halal yang tidak disebut nama Allah. Loh, hewannya halal, binatang ternaknya halal, tapi kita dilarang oleh Allah, jangan kamu makan dari sembelihan binatang halal itu yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Allahu Akbar. Artinya apa? Kehalalan makanan itu bukan hanya pada zatnya, dagingnya yang memang ditegaskan halal, ya, seperti binatang ternak, tetapi juga prosesnya, penyembelihannya harus, ya, menyembelih dengan menyebut nama Allah, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ada korelasi antara makanan dengan tauhid loh. Jangan dikira tauhid itu hanya soal urusan pribadi, ya, keyakinan yang sifatnya eksklusif. Tidak. Keyakinan dalam Islam itu menjalar kemana-mana. Dialah yang membangun kehidupan Muslim. Ekonominya harus bertauhid, sosialnya harus bertauhid, makanannya harus halal dan menyebut nama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muamalatnya tidak boleh riba. Ya. Dalam berkeluarga, orang sah berhubungan seksual, ya, kalau diikat dengan apa? Akad nikah, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, komitmen kepada Allah. Ya. Semua itu bermuara kepada tauhid. Allahu Akbar. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan surat Al-An'am? Surat Al-An'am ini isinya perintah-perintah dan larangan-larangan Allah yang disampaikan oleh Allah dengan metode talqin atau pendiktean. Apa itu talqin, Pak Ustadz? Pendiktean itu adalah dengan mengutakan qul. Ya, qul, katakanlah wahai Muhammad. Itu sering diulang-ulang dalam surat Al-An'am ini. Subhanallah. Dan
Ada ayat yang sangat penting di dalam surat Al-An'am, yaitu pentingnya kita berhukum dengan hukum Allah. Nah, ayat-ayat tentang akidah, tentang syariat, tentang pentingnya berhukum dengan hukum Allah, surat Al-An'am ini kata para ulama diturunkan sekaligus dalam satu malam. Tidak diturun berpisah-pisah tempat atau diangsur-angsur, tidak, tapi turun sekaligus dalam satu malam. Sehingga dalam riwayat Abdullah bin Umar dikatakan ketika turun surat Al-An'am kepada Nabi Muhammad SAW, ya, Jibril membawa surat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW diiringi oleh 70.000 malaikat yang bergemuruh. Mereka semuanya bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wow, luar biasa. Apa pasalnya? Mereka bertahmid dan bertasbih karena ternyata surah Al-An'am ini adalah, ya, memiliki maksud dan tujuan yang sangat luar biasa sebagai tiang pancang baru bagi, ya, peradaban Islam. Ya, kita ibaratkan rumah, ya, Islam ini adalah agama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiang pancangnya itu harus, ya, harus betul-betul bersih, baru dan murni, tidak bercampur dengan kemusyrikan dan kejahiliahan. Dan surah Al-An'am ini menekankan pentingnya pondasi tauhid dalam berislam dan dalam beriman. Allahu Akbar. Maka kalau kita lihat pondasi akidah Al-An'am ini apa? Ya, pondasinya sangat jelas. Ya, Al-An'am ini isinya adalah pentingnya kita berhukum dengan hukum Allah, meninggalkan hukum jahiliyah. Ya, karena itu membangun fungsi akidah yang kokoh, dimulai dari ayat apa? Penciptaan alam semesta dan manusia. Dari ayat 1 sampai 18. Nah, coba kita lihat, ya. 1 sampai 18 surat Al-An'am. Menolak kesaksian adanya kemungkinan Tuhan lain yang berkuasa. Ayat 19, subhanallah. Ya. Ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'an liunzirakum biyawm balagh innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad." Ya, tentang akidah, tentang hari akhirat, hari kebangkitan 29 sampai 32. Bagaimana pengorbanan para nabi dalam mendakwahkan Islam, tauhid 34 sampai 48 sini. Ya, penegasan akidah tauhid, ya, melalui pengembaraan intelektual Nabi Ibrahim dari ayat 74 sampai 83. Berlanjut kepada rasul-rasul penerus Ibrahim alaihissalam. Diterangkan di sini ayat 84 sampai 90. Lalu bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah di alam raya ayat 91 sampai 104. Konsekuensi mengesahkan Allah adalah tunduk kepada hukum atau syariat Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam ayat 114 sampai 117 surah Al-An'am. Ya, dan di antara kewajiban syariat yang harus dipatuhi adalah konsumsi makanan dan sembelihan hewan yang harus disebut nama Allah Subhanahu wa taala ayat 118 sampai 121. Kemudian ayat ini mengandung muatan apa? Muatan pandangan hidup musyrik jahiliyah tentang makanan. Ini yang ingin dihancurkan oleh Islam. Ya, ayat 136 sampai 146. Pandangan hidup jahiliyah secara umum dalam persoalan kehidupan ayat 147 153. Keniscayaan berkiblat kepada Al-Qur'an sebagai sumber pandangan hidup yang baru bagi setiap muslim, yaitu ayat 154 sampai 157. Apa tujuan surat Al-An'am? Agar muslim membangun pandangan hidupnya yang baru sesuai dengan alam tauhid yang baru dan revolusioner yang membawa tatanan nilai dan kehidupan yang baru, menggantikan alam pandangan hidup jahiliyah. Dan alam pandangan hidup setiap muslim adalah Al-Quranul Karim sebagai sirat al-mustaqim, sebagai jalan yang lurus, sebagai hablullah, ya, talinya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi berpesan, mengatakan kepada kita, innal Al-Quran adalah hablullahil matin. Al-Quran itu adalah tali Allah yang kokoh. Satu ujungnya
ya ada di tangan manusia. Satu ujungnya tali itu ada di tangan Allah. Jadi kalau kita ingin berpegang kepada Allah, kita mesti pegang tali Allah. Dan tali Allah itu adalah Al-Quran yang kita pegang. Satu dipegang oleh kita manusia, dan satu Allah menurunkan cahaya dan petunjuknya kepada kita melalui Al-Quranul Karim ini. Sehingga ayat 153 Allah menutup ya dengan firman-Nya di akhir-akhir Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Subhanallah, la'allakum tattaqun. Sungguhnya inilah jalanku yang lurus atau agama Islam. Hendaklah kamu menurutinya, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang bengkok, yang keluar menyimpang dari Islam. Kenapa? Karena jalan-jalan yang bengkok itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengikuti pesan-pesan surah Al-An'am, terutama mengikuti Al-Quran, berhukum kepada syariat Al-Quran. Ya, qul aghairallahi abtaghi hakama wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Patutkah kita mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dia Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci? Demikian pesan surah Al-An'am ayat 114. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.